Jumpa kembali dengan saya Aruna Binham. Di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya, bagaimana saya menulis buku ya, bagaimana saya membuat buku, kemudian bagaimana saya menawarkan ke penerbit sampai akhirnya buku pertama saya diterbitkan. Apa yang akan saya sampaikan di video ini berdasarkan pengalaman pribadi. Ini adalah buku pertama saya, buku tentang presentasi, diterbitkan tahun 2015. Buku ini saya tulis dari kumpulan postingan artikel yang kemudian saya sempurnakan ya, saya lengkapi. Setelah itu saya tawarkan ke penerbit, alhamdulillah diterbitkan. Dan di sini saya akan sharing kepada Anda terkait dengan pengalaman tersebut. Jadi untuk Anda yang tertarik ingin membuat buku, Anda bisa membuat buku dari kumpulan artikel postingan blog Anda. Kemudian Anda tawarkan ke penerbit. Dan itu tidak sulit, saya akan langsung bagikan bagaimana langkah-langkahnya. Tapi sebelum Anda tonton video ini sampai habis, sebelum Anda pelajari langkah-langkahnya, Anda boleh klik subscribe supaya ketika saya update video terbaru Anda mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ya, saya akan paparkan langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengumpulkan artikel postingan blog, menjadikannya buku, kemudian menawarkannya ke penerbit. Langkah yang pertama adalah membuat daftar isi. Ini adalah langkah pertama yang harus Anda lakukan. Jadi silakan Anda buat daftar isi dari buku Anda. Bab pertama apa, bab kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Ini juga supaya Anda tahu apa saja yang akan Anda masukkan ke dalam buku Anda. Terus kemudian urutannya seperti apa, mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Itu langkah pertamanya. Jadi buat daftar isi dari buku Anda. Kemudian untuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah copy postingan blog Anda sesuai dengan urutan bab dalam daftar isi Anda. Ini adalah langkah kedua yang harus Anda lakukan. Dan ini tidak sulit karena Anda sudah punya artikel postingan. Ya Anda tinggal copy saja. Anda copy, kemudian Anda paste, sesuaikan urutannya dari bab pertama sampai bab terakhir. Itu langkah keduanya. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah tulis bagian pendukungnya. Jadi setelah Anda sudah melakukan tahap yang kedua tadi atau langkah yang kedua tadi, di tahap ini Anda tulis bagian pendukungnya seperti pendahuluan. Kemudian Anda juga bisa melengkapi bahasan pada tiap bab dari naskah buku Anda kalau memang diperlukan penambahan. Tapi kalau misalnya tidak diperlukan penambahan, Anda ya tidak harus menambahkan. Kemudian tambahkan juga hal-hal lain yang diperlukan. Misalnya Anda memerlukan tambahan gambar, Anda bisa tambahkan di langkah yang ketiga ini. Nah, selanjutnya untuk langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah proofreading. Yang dimaksud dengan proofreading di sini adalah tahapan di mana Anda membaca kembali naskah buku Anda dari awal hingga akhir untuk memastikan tidak ada yang namanya kesalahan ketik, kesalahan ejaan. Di sini, di tahap ini Anda juga bisa membenarkan kalimat yang kurang sesuai. Anda silahkan sesuaikan. Dan dibutuhkan ketelitian. Anda harus teliti membaca naskah buku Anda. Kalau misalnya Anda tipikal orang yang tidak teliti, Anda bisa minta bantuan orang lain. Anda juga bisa menggunakan jasa. Kalau saya pribadi, dulu saya lakukan sendiri karena nantinya kan juga masih diedit oleh pihak penerbit. Jadi saya tidak terlalu khawatir kalaupun ada sedikit kesalahan. Tapi tetap saya maksimalkan. Saya baca kembali dengan teliti. Kalau ada kesalahan ketik, saya perbaiki. Kalau ada kesalahan ejaan, saya perbaiki. Nah, Anda juga harus melakukan ya tahapan ini. Lakukan proofreading sebaik mungkin. Saya yakin nanti ketika proofreading
bisa Anda lakukan dengan baik, tahapan berikutnya ketika akan masuk ke penerbit itu akan jadi lebih mudah. Nah, itu tadi adalah untuk langkah yang keempat. Selanjutnya untuk langkah yang kelima. Langkah yang kelima adalah dapatkan testimonial dari orang-orang yang kredibel. Dulu saya juga melakukannya. Jadi setelah naskah siap, tidak langsung saya tawarkan ke penerbit, tapi saya menghubungi beberapa orang. Saya minta mereka memberikan testimonial untuk naskah buku saya. Ada 4 orang. Beliau ini adalah orang yang kredibel. Ada Pak Edi Sakyus, beliau adalah penulis buku bestseller. Dia juga seorang trainer di bidang penulisan buku. Ada Pak Eka Wardana, beliau juga seorang trainer, penulis buku Mind Web. Ada Pak David Pranata, penulis buku Speak with Power. Beliau juga seorang public speaker. Kemudian ada juga Mas Mustafa Taufik, beliau sahabat saya. Saya sangat berterima kasih ya kepada beliau-beliau yang berkenan memberikan komentar untuk naskah buku saya. Nah, selain testimonial, jika memungkinkan, Anda juga minta tolong ke orang yang punya kredibilitas untuk memberi pengantar. Untuk naskah buku saya, Great Presentation, pengantar diberikan oleh Pak Muhammad Nur. Beliau guru saya, beliau mentor saya, yang banyak mengajarkan hal-hal baru yang dulu saya tidak ketahui, terkait itu di bidang presentasi, blogging, atau yang lain. Saya banyak belajar dari beliau, dan beliau yang memberikan pengantar untuk naskah buku Great Presentation. Selanjutnya untuk langkah yang keenam, tentukan di mana Anda akan menawarkan naskah buku Anda. Ini penting. Anda harus memilih penerbit yang pas untuk buku Anda. Kalau buku Anda tentang pengembangan diri, jangan kirimkan naskah Anda ke penerbit yang fokusnya menerbitkan buku-buku agama. Kalau buku Anda tentang pengembangan diri, jangan kirimkan naskah Anda ke penerbit yang fokusnya menerbitkan novel. Jika itu Anda lakukan, akan sulit naskah Anda diterima. Karenanya Anda harus menentukan di mana Anda akan menawarkan naskah Anda, ke penerbit mana, apakah Gramedia, Diva Press, atau mungkin yang lain. Ada banyak penerbit yang bisa Anda pilih. Itu tadi adalah langkah yang keenam. Selanjutnya, langkah yang ketujuh adalah kirimkan naskah buku Anda ke penerbit pilihan Anda. Nah, di sini saat Anda mengirimkan naskah buku, pastikan Anda juga menyertakan proposal pengajuannya atau penawaran kerjasamanya. Di proposal jelaskan judul bukunya apa, kemudian target pembacanya siapa, harus Anda tulis secara jelas, kelebihan buku dibandingkan dengan buku sejenis yang sudah ada, kemudian strategi promosi yang akan Anda lakukan untuk membantu penerbit saat buku diterbitkan. Kalau misalnya Anda punya platform, misalnya media sosial yang besar, database email yang besar, Anda bisa masukkan juga dalam proposal. Dengan seperti itu, maka peluang untuk naskah Anda diterima juga akan makin besar. Oke, itu tadi adalah tahapan ya yang dulu saya lakukan saat saya membuat buku, menerbitkan buku dari kumpulan artikel postingan blog. Silakan Anda, jika Anda tertarik membuat buku, tertarik menerbitkan buku dari kumpulan artikel postingan blog, Anda bisa terapkan langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Dan mudah-mudahan langkah-langkah yang tadi saya paparkan bisa membantu Anda membuat buku, menerbitkan naskah buku, dan buku Anda diterbitkan sehingga buku Anda bisa diterima masyarakat, bisa memberikan kontribusi dan manfaat untuk masyarakat. Demikian sharing dari saya. Jika Anda suka, silakan Anda like, comment, share, dan jangan lupa klik subscribe supaya jika saya update video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.